Tuh kemudian teori Hexer-Oghlam ya, ini disampaikan oleh Hexer-Oghlam, yaitu saling mempengaruhi sumber daya masing-masing negara ya, dan ditentukan oleh faktor pendukung. Jadi bagaimana SD sumber daya di masing-masing negara kan pasti berbeda ya masing-masingnya. Ditentukan oleh pendukung. Bagaimana tenaga kerjanya, tanahnya, ini juga mempengaruhi. Kalau tenaga kerjanya mahal, ini juga berpengaruh. Ya, hari ini seperti di Surabaya saja, ini kan sudah mulai geser ya. Dulu pabrik-pabrik itu kan di sekitar Rungkut itu ya, yang terkenal dengan sir. Ya, ya. Kemudian mulai geser ke Gresik, Sidoarjo gitu kan ya. Ini udah mulai itu ada faktor pendukung di situ karena tenaga kerja mungkin UMR dan semua lebih murah. Kemudian modal yang dikeluarkan pun untuk mendirikan atau membuat juga tidak terlalu besar. Nah, ini menurut Hesker Ohlam. Sekarang udah mulai geser lagi dari Gresik sudah mulai geser ke Lamongan, itu kan. Lamongan banyak-banyak pabrik baru gitu kan. Nah, contoh seperti itu. Yaitu teori pasar bebas. Maka nanti silahkan teman-teman nanti dibaca lagi ya. Eh, paling tidak memberikan gambaran kepada kita seperti apa kita menghadapi pasar bebas. Selanjutnya, teman-teman, yang terakhir ini ya, slide terakhir tentang hambatan pasar bebas. Yang pertama tentang hambatan ekonomi. Ya, ya, jadi bagaimana adanya perubahan ekonomi, ya, faktor dampak perekonomian yang begini, ya luar biasa seperti ini juga menjadi hambatan. Daya belinya apa sangat kurang, ya bahkan turun turun luar biasa. Ya. Kemudian uang yang beredar pun juga mungkin ini juga sangat sedikit. Lah ini juga salah satu hambatan ya perubahan ekonomi. Kemudian kurs, ya kurs ini otomatis. Ya ini juga sudah terus akan mulai naik juga kan. Rupiah juga tertekan. Ini juga sangat salah satu hambatan ekonomi. Kemudian sistem persaingan makro, ya tadi geopolitik antar negara memperebutkan ladang pertambangan, misal di situ ada potensi tentang pertahanan, misalnya ini juga. Oke, sistem persaingan makro menguasai pasar di bidang pertanian, misal pangan, ini juga hambatan ekonomi. Sistem persaingan makro, makro ini antar negara. Kemudian hambatan etika. Hambatan etika, bagaimana etika, etika ini kaitan dengan budaya, kaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, kadang-kadang hukum yang tidak tertulis, yaitu etika, kemudian hambatan hukum dan politik, adanya tarif, ya tadi itu ya, jadi ya masuk untuk impornya ada tarif tertentu, kalau ekspornya ini ada apa pengurangan biaya untuk bagaimana ekspornya tinggi dan ini faktor hambatan tadi. Kemudian ada subsidi dari pemerintah kota, ini juga hambatan. Ada kandungan lokal. Jadi pada saat kita impor, misalnya harus ada kandungan lokal sekian. Ya, pabrik ini harus membuat pabrik di Indonesia, misalnya harus kandungan lokalnya sekian. Itu juga hambatan pasar bebas. Adanya dumping, ya, kemudian adanya embargo. Embargo itu eh, di stop ya. Sebuah negara sudah tidak bisa untuk keluar. Ini juga berpengaruh. Ya. Kemudian hambatan sosial, budaya dan teknologi. Ya, ini ada proteksionisme, tadi proteksi, ini tidak boleh masuk ya. Kemudian ada budaya-budaya tertentu. Ini juga sangat mempengaruhi bahasa. Ya, bahasa juga bisa menjadi hambatan, tapi bisa juga menjadi nilai tambah kalau kita bisa mengikuti. Ya, jadi ini sangat berpengaruh juga. Ya. Kemudian tentang infrastruktur teknologi.
Ya, ini juga menjadi hambatan pasar bebas. Kalau suatu daerah yang seperti sinyalnya kurang bagus atau bahkan listrik saja belum masuk, ya kan ini juga menjadi hambatan ya di bidang teknologi. Pasar bebas ini tidak akan bisa berjalan bagus. Ya, jadi infrastruktur teknologi ini juga sangat berpengaruh ya, karena ini akan menghambat di bidang sosial, budaya maupun nanti di teknologinya ya, terutama. Jadi pembangunan infrastruktur ini ya sudah harus kita lakukan. Ya. Jadi kalau teknologi ini ya berkembangnya luar biasa. Ya, saya punya teman di bidang IT itu pada saat kita masih 3G itu 4G itu sudah ada, tinggal di launching saja. Dia sudah meneliti 5G yang hari ini. Ini sudah 5,5 terus ini akan berkembang. Ya, jadi infrastruktur itu terutama teknologi ini ya terus pasti akan berkembang. Yang kita tidak mau mengikuti ini ya ya sudah kita akan kelewat dengan itu ya. Ya, termasuk hari ini di bisnis online yang luar biasa ya, tanpa kantor, tanpa keluar kos untuk modal yang begitu besar di belanja tempat ini juga bisa dikurangi efisiensi pegawai dan seterusnya ya. Oke, itu eh, teman-teman semuanya ya yang dapat kami sampaikan ya, saya sampaikan di pertemuan kita yang ketiga ya, ini tentang pasar ya, bagaimana kita berdagang dan konsep pasar bebas ya, paling tidak kita memberikan gambaran dan bagaimana kita bisa menjangkau ya pasar bebas ini, kita bisa jangkau seperti apa ya. Yang jelas kita dalam mengembangkan eh, bisnis tidak bisa sendiri ya. Jadi kita makhluk sosial ya, kita akan terus bersama-sama berkolaborasi, kita bekerja sama ya, kita terus berinteraksi dengan eh, luar ya, apalagi globalisasi yang memang sudah masuk ya, tidak bisa kita hindari. Ya, saya kira itu ya untuk malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Silahkan ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu 10 menit ya. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Nah, ini sudah ada 17 yang masuk. Alhamdulillah ya. Silahkan. Yang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau sharing, silahkan. Ya, nanti kita sama-sama menanggapi ya. Ada teman-teman di sini. Oke, ada monggo silahkan. Mas Andi Ini apa? mungkin. Oke, siapa? Mbak Dita, Agustina, monggo silahkan. Pasar bebas ini berpengaruh sama neraca pembayaran nggak ya, Pak? Ya, gimana Mbak? Pasar bebas ini berpengaruh sama neraca pembayaran apa enggak? Neraca pembayaran. Jadi berpengaruh terhadap nanti cadangan devisa dan semua ya. Oke, silahkan. Ini ada Mbak Dita yang mempertanyakan itu. Silahkan. Teman-teman ada yang silahkan ditanggapi ya. Apakah pasar bebas akan berpengaruh kepada neraca pembayaran? Itu ya. Oke, silahkan. Mbak Dita tadi menanyakan. Monggo, silahkan ditanggapi teman-teman. Jadi mahasiswa ya harus ini, kita berikan keleluasaan penuh ya. Jadi bukan mendengarkan saja, tapi kita harus berani ya. Kita harus berani menyampaikan apa yang ada di benak kita ya. Oke, silahkan. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Dita Agustina, monggo. Ya Pak, butuh Pak. Oke, silahkan Pak Putu. Ya, kalau menurut saya sih
ada berpengaruh Pak karena kan neraca pembayaran juga pandangannya luas. Begitu juga pasar bebas luas. Pasar bebas itu kan dipengaruhi juga dengan regulasi dari pemerintah berkaitan dengan pajak, terus hukum, terus dari segi apa pendapatan daerah dan dari segi infrastrukturnya juga Pak. Demikian menurut saya Pak. Mungkin ada tambahan yang Oke, lain atau saran. baik. Terima kasih, Pak Utu. Ya, monggo yang lainnya. Ya, jadi neraca pembayaran itu kan sangat pengaruh sekali, pengaruhnya kemana-mana itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran kan banyak di situ. Ya oke, yang lain, monggo, silahkan. Tadi Mbak Megawati itu mau ngomong, monggo, silakan. Nambahin Oh, Mbak Selvi, silakan. Nambahin sedikit ya Pak ya, terkait Monggo. tadi neraca pembayaran juga tadi kan ada input nyambungnya juga ke devisa ya. Devisa, oh menurut saya berpengaruh dan ada pengaruh positifnya juga ya. Adanya perdagangan bebas itu dapat meningkatkan eh, pemasukan dari negara atau devisa melalui ekspor barang dan jasa yang berjalan. Itu sih Pak, jadi mendorong pembangunan ekonomi. Oke, terima kasih Mbak Selvi ya. Jadi sudah disampaikan ya, tetap ada pengaruhnya. Mbak Selvi menyampaikan ya, karena dengan ekspor yang tinggi, otomatis neraca pembayaran kita juga akan cadangan devisanya juga akan makin meningkat. Gitu ya. Karena kan untuk ekspor ada kebijakan-kebijakan tertentu, impor juga begitu. Ya, tapi yang harus dipahami juga faktor dari eksternal ya makroekonomi. Kalau di luar itu lesu, yang tadi saya sampaikan juga eh, faktor stabilitas yang misal kita kita memang tidak bisa seperti gandum itu kan kita memang impor. Kita belum bisa menghasilkan, belum bisa swasembada gandum ya. Kalau padi mungkin kita masih bisa tanam. Kalau gandum kan kurang kurang cocok lah bisa dikatakan begitu. Ya, itu juga sangat berpengaruh dengan banyaknya impor yang kita. Ini juga berpengaruh ya. Otomatis kalau di sana ada sesuatu ya, seperti kemarin ada konfrontasi, otomatis kan barang tidak bisa masuk. Otomatis harga juga akan meningkat. Ya, jadi makroekonomi juga sangat berpengaruh itu. Ya, jadi nanti akan mulai ke inflasi, nanti pengaruhnya juga kurs juga akan mulai ada peningkatan dan seterusnya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Gitu Mbak Mbak Dita ya. Mungkin ada lagi satu lagi teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada 5 menit ya kita bersama. Saya Pak mau nanya Pak di slide sebelumnya Pak yang mengenai teori tadi Pak. Oke, teori Bisa minta pasar bebas ini. ya Oke, bisa minta bantu ditampilkan Pak. ini. Ya, betul Pak. Oke, silakan. Ya, untuk teori Hex-Square-Ohlan tadi kan mengenai apa? Pengaruh sumber daya baik manusia, tanah dan yang lainnya seperti yang Bapak contohkan tadi di Surabaya mengenai pabrik dari Gresik ke Lamongan dan terus bergeser-geser. Kalau seperti itu caranya kan nggak habis-habisnya Pak. Nah, yang saya tanyakan maksudnya gimana caranya biar mendapatkan win-win solution apabila bisa pabrik itu masih bisa di daerah tersebut, jangan sampai
balik ke sana terus muter lagi ke sana seperti apa kira-kira Pak ya? Ya, oke. Ya, jadi masing-masing kan memang mempunyai ini sendiri ya, kelebihan sendiri ya, sumber daya masing-masing. Kemudian juga faktor pendukung juga sangat mempengaruhi. Ya, hari ini dengan banyaknya karena kita kurang kompetitif tadi, ya, kita ini seperti kebijakan ya bagaimana ya ada kepastian kalau dalam sebuah perusahaan investasi atau investor itu butuhnya hanya sebuah kepastian dia. Ya, kepastian di suatu negara dia untung di situ. Kebijakannya eh, tujuannya kan dia investasi dapat untung, gitu ya, Ya sekutu ya. betul betul. Jadi intinya di situ kalau dia di situ tidak apa namanya faktornya yang mendukung itu tidak tidak apa mendukung dia untuk mendapatkan itu ya pasti akan seperti itu. Dari Indonesia sekarang akan pindah ke Thailand misal karena di sana sangat murah. Vietnam hari ini sangat ini Vietnam. Vietnam ini apa tenaga kerjanya sangat-sangat murah. Kalau tadi hanya saya sampaikan pergeseran saja, ya pergeseran saja itu. Siap siap. Karena memang sudah sangat tinggi kosnya. Jadi ini juga salah satu bentuk apa ya teori kapitalisme tadi dengan modal modal yang apa karena Sedikit. semua ditentukan oleh permodalan. Iya. Iya iya. Jadi ini sangat berpengaruh di situ. Kalau mau investasi di Surabaya sudah tidak memungkinkan lagi karena harga tanahnya, harga ininya cukup mahal. Ya, maka dia akan mulai bergeser ke tempat-tempat yang yaitu teori apa hacker Olam itu seperti itu. Maksudnya begitu. Oke, Oke itu ya Pak makasih Putu Pak. ya. Siap siap Ye. Pak. Ya, jadi itu akan terus atau akan terus berjalan. Jadi selama kebijakan tadi kemudian pokoknya kepastian kepastian dia berusaha ya. Kalau di situ dia merasa nyaman ya sudah pasti akan di situ. Kalau di situ dia diganggu, mungkin di sekitarnya kurang bersahabat, budayanya juga tidak pas ya ini juga akan terus akan mencari tempat yang pas ya. Oke, tanah tadi, tanahnya juga butuh yang luas. Kalau di Surabaya kan sudah tidak ada tempat lagi sudah. Itu kan tenaga kerja tadi ya, kaitan dengan UMR, UMP yang setiap tahun naik dan seterusnya. Ya itu saya tidak melihat ini di faktor ini ya apa namanya eh, apakah ini ke pengusaha atau ke tenaga kerja, tapi bukan melihat di faktor itu, tapi dengan tingginya tidak adanya kepastian itu dan naik terus ini juga berpengaruh juga ke apa perputaran perusahaan ya. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang mau menanggapi lagi dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Cukup ya? Cukup? Ya, baik. Ini sudah 19.15 ya. Nanti akan ada perkuliahan berikutnya ya, teman-teman ya. Jadi terima kasih ya kami sampaikan atas kehadirannya. Ini Mas Putu, Mas Christian, Mas Adi Sucipto, dan teman-teman yang lain ya. Saya tidak sebutkan satu-satu. Eh, Terima kasih atas bisa bergabung malam hari ini dan terus kebersamaan kita nanti di satu semester ini terus kita jalin monggo ya kita sharing kita berbagi informasi berbagi pengalaman berbagi materi teori ya sehingga nanti ini akan memperkaya kita ya sehingga eh, apa nanti di lapangan kita lebih siap ya apalagi menyongsong pasar bebas ya globalisasi yang memang sudah tidak bisa kita hindari. Oke, itu saja ya teman-teman mahasiswa semua pertemuan kita di pertemuan yang ketiga ini ya. Eh, saya berharap semuanya sehat, semuanya aktivitasnya lancar dan dimudahkan ya dalam seluruh perjalanan maupun aktivitasnya. Selamat malam dan nanti sampai ketemu
Sabtu depan ya. Selamat berakhir pekan ya, sambil masih kuliah ini sampai jam berapa ini nanti? Oh, maaf, maaf 21.30 Pak, ya. sebelumnya Pak. Iya, Pak. Ya. Nanti bisa dibantu share anunya Pak, materinya nih Pak. Oh iya, materinya sudah saya share kan? Belum. Belum dapat saya Pak. Oke, nanti saya share. Siap, Nanti saya share siap, ya. siap. Makasih Pak. Ya, oke. Di grup, nanti kita share di grup. Baik, itu saja eh, teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di pekan depan ya, Sabtu depan dan selamat berakhir pekan. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.